Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Irma akan menyampaikan tentang vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sakit, bahwa sesungguhnya dari penyakit itu pasti ada obatnya, yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Tak seorang pun Muslim yang tertimpa kesusahan berupa sakit atau lainnya, kecuali Allah menggugurkan kesalahannya, sebab hal itu seperti halnya pohon yang menggugurkan daunnya. Banyak hadis yang menjelaskan seperti riwayat Muslim, Rasulullah SAW, beliau bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui, pada bulan-bulan ini, pada bulan April, ada kegiatan vaksinasi yang dilakukan di dinas kesehatan, di rumah sakit, dan juga di klinik-klinik. Sebenarnya vaksin itu apa? Kenapa vaksin ini diberikan? Apakah sama dengan imunisasi? Nah, ini tentunya sebenarnya vaksinasi ini juga sama seperti imunisasi yang dilakukan untuk bayi. Tapi di sini vaksinasi khusus untuk COVID-19 ini hanya diberlakukan untuk usia di atas 15 tahun sampai dengan usia lansia. Vaksin itu adalah produk biologi yang berisi antigen. Antigen itu adalah benda asing. Berupa apa? Ya berupa mikroba, mikroorganisme, seperti virus, seperti bakteri. Nah, tapi mikroorganisme ini itu adalah mikroorganisme yang sudah dimatikan, atau bisa saja masih hidup tapi dilemahkan, dan bisa berupa utuh dari mikroba tersebut atau bagian tertentu yang dipakai untuk vaksin, atau juga bisa berupa toksin atau racun yang dihasilkan oleh virus atau bakteri, yang tentunya racun ini sudah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, dan tentunya ditambah dengan zat-zat lainnya, sehingga bila diberikan pada seseorang itu akan menimbulkan gejala yang spesifik yang secara aktif terhadap penyakit tertentu. Jadi vaksin ini bisa menimbulkan kekebalan yang aktif. Aktif itu berarti tubuh diajak serta untuk membentuk kekebalan. Kalau kekebalan yang secara pasif itu langsung menerima antibodi atau kekebalan. Nah, vaksin yang COVID ini termasuk adalah vaksinasi yang aktif. Vaksinasi itu apa? Adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan atau biasa kita sebut sebagai antibodi. Antibodi di sini adalah secara aktif dari suatu penyakit, sehingga apabila saat terpajan atau terinfeksi dengan penyakit tersebut tidak akan sakit, atau bisa tetap mengalami sakit tapi dengan gejala yang ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Nah, kita ketahui bahwa cara kerja vaksin itu akan merangsang pembentukan antibodi terhadap penyakit pada tubuh seseorang. Jadi tubuh itu akan mengingat mikroorganisme pembawa penyakit. Jadi karena awal dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian kalau ada mikroba yang sama yang masuk ke dalam tubuh, maka akan dikenali. Kemudian setelah dikenali, tubuh akan tahu cara untuk melawannya.
sehingga antibodi ini terbentuk jika ada paparan atau antigen yang dimasukkan. Ya, jadi virus COVID yang sudah dimatikan itu atau bagian-bagian tertentu dari virus ini dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian tubuh ini ya antigennya, jadi benda asing tadi memicu terbentuknya antibodi. Nah, antibodi ini dibentuk oleh yang disebut di dalam tubuh itu adalah sel limfosit. Ya, jadi sel limfosit ini yang membentuk antibodi. Nah, antigen yang bagaimana yang bisa mengaktifkan sel limfosit di dalam tubuh ini adalah antigen yang spesifik. Ya, jadi yang mampu merangsang mengaktifkan sel limfosit. Jadi terdiri dari protein, ya, ada protein rekombinan, ya, kemudian berat molekulnya yang cukup besar, ya, sehingga di situ bisa mengaktifkan, ya, jadi mengaktifkan terbentuknya antibodi. Kondisi pandemi, kalau kita lihat banyak orang yang terinfeksi, sehingga menyebabkan fasilitas kesehatan itu tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan. Seperti kita ketahui pernah pada bulan di mana sampai mencari rumah sakit untuk merawat COVID, ya, pasien COVID, karena di beberapa rumah sakit sudah penuh, ya, sehingga tidak bisa melayani dengan baik, sehingga masyarakat agar tidak menyebabkan pelayanan jadi kolaps, maka diperlukan adanya kekebalan kelompok atau herd immunity, di mana sebagian besar masyarakat itu terlindungi dari suatu penyakit, ya. Sehingga cakupan imunisasi atau vaksinasi ini harus tinggi dan rata, sehingga bisa membentuk kekebalan kelompok dan bisa mencegah penularan maupun keparahan dari suatu penyakit. Seperti kita ketahui jadwal vaksinasi COVID, ya, jadi mulai bulan Januari sampai April 2021 ini yang menjadi sasaran adalah tenaga kesehatan, di mana 1,3 juta diharapkan sudah bisa tervaksinasi. Kemudian petugas publik kurang lebih 17,4 juta dan lansia sebanyak 21,5. Ya, jadi seperti kemarin ada pertemuan dengan Wamen, di mana target untuk lansia masih perlu digalakkan, ya, jadi perlu ditingkatkan karena masih targetnya masih belum memenuhi. Nah, April tahun 2021 sampai dengan Maret 2022 itu adalah vaksinasi untuk masyarakat. Ya, jadi terutama di daerah yang risiko penularan tinggi itu dengan target 63,9 juta dan masyarakat lainnya sesuai dengan ketersediaan vaksin 77,4 juta. Jenis vaksin dan efikasinya ada beberapa yang sudah dikembangkan, ya, jadi sampai dengan tahap klinis kemudian sudah digunakan, ya, jadi kayak Moderna, Pfizer, AstraZeneca, kemudian ada Sputnik, ada Sinovac, Novavax, gitu ya. Walaupun di mana efikasinya atau tingkat kemanjuran vaksin dalam melawan suatu penyakit pada orang yang sudah divaksinasi sampai dengan tahap uji klinis itu persentasenya sangat bermacam-macam, ya, jadi berbeda-beda, baik di negara Indonesia, di negara Brasil, di negara Turki dan sebagainya. Dan memang harapannya selain efikasinya tinggi, itu efek sampingnya itu harapannya adalah yang rendah, jadi tidak memberikan efek samping yang berat. Nah, pada saat pelaksanaan vaksinasi tentunya di sini dilakukan screening,
Jadi pada saat pelaksanaan vaksinasi itu ditentukan bahwa peserta ini layak atau tidak untuk divaksin, atau peserta ini harus ditunda, ya, apalagi dengan komorbid, ya, jadi yang peserta vaksin memiliki beberapa penyakit sehingga pelaksanaan vaksinasinya bisa ditunda. Nah, pada saat dilakukan screening ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi di mana peserta vaksin itu pada saat pemeriksaan kalau suhunya di atas 37,5 derajat Celcius, maka peserta ini ditunda untuk dilakukan vaksinasi sampai suhu tubuhnya turun, ya, jadi kurang dari 37,5 baru bisa dilakukan vaksinasi. Kemudian tekanan darah tinggi. Jadi kalau lebih dari 180/110 mm/Hg dan pengukurannya sudah diulang 5-10 menit, maka kalau masih tetap tinggi maka vaksinasinya ditunda. Ditundanya sampai kapan? Sampai terkontrol, ya, artinya ditundanya kalau sudah menurun tekanan darahnya baru bisa dilakukan vaksinasi. Yang ketiga, memiliki riwayat alergi berat seperti sesak napas, bengkak, kemudian gatal-gatal, ya, ada bentol-bentol di seluruh tubuh, atau reaksi berat lainnya karena vaksin. Jika ya, maka vaksinasinya diberikan di rumah sakit, jadi tidak bisa dilakukan di klinik ataupun di puskesmas, ya. Dan ada riwayat alergi berat setelah divaksinasi COVID sebelumnya. Jadi pada saat mengikuti vaksinasi yang pertama sudah ada alerginya, ya, jadi setelah disuntik COVID-19 vaksinasi pertama ada sesak, bengkak, ya, kemudian sampai pingsan. Nah, ini maka tidak perlu dilakukan vaksinasi yang kedua. Tetapi kalau alergi makanan, alergi obat, ya, ini masih bisa dilakukan. Jadi bukan karena vaksinasi terhadap pemberian vaksin, riwayat pemberian vaksin sebelumnya. Kemudian kalau peserta vaksinnya hamil, maka ditunda sampai melahirkan, ya, jadi ibu-ibu yang telah melahirkan bayinya maka boleh dilakukan vaksinasi. Ibu yang menyusui juga boleh, ya, jadi boleh diberikan vaksinasi. Kemudian menderita penyakit autoimun, ya, jadi ada kelainan sistem imunnya seperti asma, lupus erythematosus. Jika ya, maka vaksinasinya ditunda jika sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali. Tapi kalau terkendali, artinya asmanya tidak kambuh, gitu ya, lupus erythematusnya juga tidak kambuh, dalam kondisi baik, maka boleh dilakukan vaksinasi. Kemudian peserta yang mendapatkan pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, dan menerima produk darah atau transfusi, maka vaksinasinya ditunda dan dirujuk. Jadi dirujuk ke dokter spesialis untuk mendapatkan surat keterangan dari dokter spesialis bahwa peserta bisa dilakukan vaksinasi atau tidak. Kemudian juga mendapatkan pengobatan imunosupresan, jadi pengobatan yang menekan sistem imun seperti kortikosteroid atau kemoterapi. Jika ya, maka vaksinasinya juga sama, ditunda dan dirujuk ke dokter spesialis, ya, sehingga bisa mendapatkan surat keterangan boleh divaksin dari dokter yang merawat. Kemudian peserta yang memiliki penyakit jantung berat. Jadi di sini dalam keadaan sesak. Jika ya, maka vaksinasinya juga sama, ditunda dan dirujuk.
Artinya walaupun pasien ini sudah menggunakan ring, tapi kalau kondisinya baik, tidak ada sesak, obat teratur, maka boleh. Jadi artinya vaksinasi bisa diberikan. Tapi kalau dalam kondisi akut, kondisi sesak ya yang sangat, maka itu ditunda. Kemudian untuk yang peserta lansia yang usianya lebih dari 60 tahun, maka ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, di mana untuk mengetahui boleh atau tidaknya dilakukan vaksin. Jadi walaupun tadi sudah ditanyakan secara keseluruhan, ada beberapa pertanyaan 5. Jadi kalau iya dari 5 pertanyaan itu, maka vaksinnya ditunda. Kalau hanya 1, 2 berarti boleh. Jadi yang pertama untuk lansia ditanya, apakah mengalami kesulitan pada saat naik anak tangga, 10 anak tangga? Jadi artinya sesak, tidak bisa menaiki tangga, lebih berat, terutama ada kondisi jantung berdebar, kemudian sesak napas. Nah ini baru bisa kita centang. Nah, apakah melebihi dari ikut dalam 3 pertanyaan berikutnya? Kemudian kedua, sering merasa kelelahan. Jadi tahu-tahu ada rasa lelah yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian memiliki 5 dari 11 penyakit. Jadi hipertensi tadi, kalau tensinya lebih dari 180/110, memiliki penyakit diabetes yang tidak terkontrol. Jadi kalau ada peserta yang menderita diabetesnya cukup tinggi, misalnya 500 atau HbA1-nya lebih dari 7, itu sebenarnya masih boleh, tapi harus terkontrol. Jadi artinya pasien minum obatnya teratur. Kemudian memiliki penyakit kanker, memiliki penyakit paru kronis, mengalami serangan jantung, memiliki gagal jantung kongestif, kemudian nyeri dada, ada asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Maka ini kita lihat dari 11 ini apakah lansia itu memiliki 5 penyakit. Ya, jadi kalau 5 penyakit berarti harus dicentang. Misalnya memiliki hipertensi, diabetes, paru kronis, serangan jantung, asma, nyeri dada. Nah itu kan berarti memiliki ada 5 atau 6 dari 11, maka itu dicentang ya. Jadi artinya vaksin ini bisa ditunda. Kemudian adakah kesulitan berjalan 100-200 meter? Dan yang kelima, mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam setahun terakhir. Jadi ada penurunan 5 kilo atau penurunan 10 kilo dalam setahun terakhir. Jadi kalau misalnya dari 5 pertanyaan tadi ada 3 yang dijawab iya, maka vaksinnya ditunda. Misalnya memiliki 5 dari 11 penyakit, kemudian mengalami kesulitan naik tangga, kemudian sering merasa kelelahan, berarti itu ada 3, berarti ditunda. Tapi kalau hanya memiliki 5 dari 11 penyakit, kemudian mengalami penurunan berat badan yang bermakna, jadi hanya 2, maka masih boleh ya. Jadi artinya peserta lansia masih boleh diikuti vaksinasi. Nah, bagaimana menurut kehalalannya? Alhamdulillah sudah dikaji oleh MUI, dan MUI juga sudah memberikan sertifikat halal untuk vaksin. Dan bagaimana dapat diberikan pada saat puasa? Bisa ya. Jadi pada saat puasa vaksinasi ini tidak membatalkan puasa. Jadi vaksinasi ini boleh diberikan pada saat puasa pada bulan Mei ya. Jadi pada saat vaksinasi kedua ya, jadi tidak membatalkan karena bukan termasuk makan atau minum, tetapi di sini adalah memberikan mikroorganisme ya, zat yang mikroorganisme, bahan bagian dari mikroorganisme yang dimatikan ya. Jadi peran vaksinasi COVID-19 ini adalah memberikan dampak
meringankan beban fasilitas kesehatan. Walaupun vaksin ini belum terbukti menghentikan penularan, tapi bisa meredam angka kasus baru, bisa meringankan kasus yang memerlukan perawatan di rumah sakit, dan tentunya memproteksi yang berisiko tinggi untuk bergejala COVID. Jadi tetap membutuhkan 2T dan 3T karena perlu pelacakan calon kasus sehingga angka kasus baru bisa diturunkan. Jadi ada yang disebut dengan the Swiss Respiratory Virus Pandemic Defense. Jadi tidak ada intervensi tunggal yang sempurna dalam mencegah penularan. Jadi di sini ada tanggung jawab individu. Jadi ada tanggung jawab kita selaku individu, selaku orang jadi selaku manusia. Jadi apa yang harus dikerjakan selaku individu adalah jaga jarak di rumah saja, pakai masker, cuci tangan, etika batuk harus menutup dengan tangan, dengan lengan tidak menyentuh wajah dan hindari kerumunan. Sedangkan tanggung jawab yang bersama adalah testing. Jadi dilakukan tes untuk orang-orang yang terkonfirmasi COVID, kemudian ventilasi ruangan, ada filter udara, outdoor, ada regulasi, dan tentunya adalah partisipasi masyarakat, karantina, isolasi kalau yang menderita atau OTG atau terkonfirmasi COVID kemudian yang terakhir adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi ini merupakan tanggung jawab bersama karena perannya tadi harapannya kita ini mendapat kekebalan kelompok herd immunity.